Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya."
Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, setiap orang pernah merasa haus. Haus bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal hati dan jiwa. Kita bisa punya banyak hal, pekerjaan, uang, relasi, kesibukan, tetapi tetap merasa kosong dan lelah. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Yesus sumber air hidup yang mampu menghilangkan haus terdalam kita. Yesus berkata bahwa siapa yang minum air hidup darinya tidak akan haus lagi. Bukan berarti kita tidak punya kebutuhan, tetapi artinya kebutuhan terdalam kita menemukan tempatnya di dalam Tuhan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan dalam doa, ekaristi, adorasi, dan saat kita melihat kasih Tuhan dalam sesama dan alam ciptaan, semakin hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Anehnya justru semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita rindu kepadanya dan semakin berkurang ketergantungan kita pada hal-hal duniawi yang sering mengecewakan. Hanya rahmat Tuhan yang bisa mengubah hati kita seperti ini. Saudara-saudari, wanita Samaria meninggalkan tempayan airnya. Tempayan itu berat, apalagi jika terisi penuh. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada banyak hal yang kita bawa setiap hari. Tanggung jawab, ambisi, kecemasan, bahkan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi perlahan-lahan menjadi beban yang melelahkan. Kadang kita merasa kewalahan, lelah dan tidak punya waktu untuk Tuhan, justru karena kita membawa terlalu banyak tempayan. Hari ini Yesus mengajak kita berani meletakkan beban itu dan menyerahkan dirinya kepadanya. Tidak semua hal harus kita tanggung sendiri. Seringkali kita ingin diakui, ini hasil kerjaku. Tetapi iman mengajarkan bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita menabur, kita bekerja, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Setiap dari kita hanyalah bagian kecil dari rencana besar Tuhan. Ada yang menabur, ada yang menuai, tetapi semuanya bekerja untuk kerajaan Allah. Yang penting adalah setia, bukan terkenal. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, minum air hidupnya dan meninggalkan beban yang tidak perlu. Ia juga mengingatkan kita untuk bekerja dengan rendah hati, menyadari bahwa hidup kita adalah karya Tuhan. Saudara-saudari, semoga Tuhan memenuhi hati kita dengan air hidupnya, agar kita mampu hidup ringan, setia, dan berbuah bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.